Pada pagi ini kita akan melanjutkan ulasan tentang al-aqaid al-islamiyah. Temanya adalah konsep waskat untuk mengokohkan spirit berkhidmat. Khidmat seperti yang sudah kita kenal sama dengan serve, melayani. Waskat artinya pengawasan malaikat. Nah, temanya memang berkaitan dengan apa faidah, pemanfaat, benefit dari mengenal malaikat. Berkhidmat di dalam Islam sangat ditekankan, yang antara lain menggunakan konsep ihsan. Jadi ihsan sebetulnya spirit bahwa seorang mukmin itu harus memberikan yang terbaik bagi pihak lain. Sementara ihsan itu pintu pembuka datangnya rahmat Allah. Al-A'raf 56 menyebutnya dengan ungkapan inna rahmatallahi qaribun minal muhsin, bahwa rahmat Allah itu dekat sekali dengan orang yang selalu berbuat baik, memberikan yang terbaik. Itulah berkhidmat. Jadi pada prinsipnya bagaimana kita punya spirit, semangat untuk seperti yang semalam saya bilang, man sakulat mawazinu. Jangan membiarkan diri masuk kelompok man khafat. Ketika kita masuk kelompok man khafat, nanti masuk kategori alladzina khasiru anfusihim wa ahlihim. Ayatnya akan merugikan diri dan keluarga, itu yang paling bahaya. Sebab nanti di akhirat sebagai ayah, sebagai suami, sebagai lelaki akan dimintanya 2 kali lipat dari diri sendiri, dari keluarga. Maka kita berikhtiar untuk tadi menabung kebaikan sebanyak yang kita sanggup. Mungkin pakai bahasa sederhananya gini, ketika kita membutuhkan dana yang kita inginkan, maka kita akan mudah melakukannya kapanpun saat tabungannya banyak, terus nabung. Tapi bayangkan oleh Bapak Ibu kalau seperti ini kasus. Ada seorang nasabah sering mengambil dari ATM tapi nggak pernah keluar, marahlah. Ini PIN bener tapi kenapa nggak keluar? Datanglah dia ke CS. Pak, saya setiap kali ngambil nggak pernah keluar. Ditanya oleh CS, pernah nabung nggak Bu? Enggak sih. Kira-kira Bu? Mungkin pakai bahasa Sunda, hari mana? Artinya apa? Bagaimana bisa dia mengambil sesuatu yang tidak pernah dia tanam? Maka konsep antara tanam dan tuai ada kan dalam Islam? Tanam pasti menuai. Tidak mungkin menuai tanpa menanam. Logikanya seperti itu, ya. Baik, jadi pagi ini kita menguraikannya bukan tentang siapa itu malaikat, karena itu nanti bab khusus, ya, bab ketiganya nanti dalam apa? Ini masih muqaddimah, jadi belum ke sana. Baru menyampaikan mengenai apa sebetulnya manfaat dari al-ma'rifatu bil malaikat. Apa saja? Nah, gambaran ini adalah gambaran oleh Syekh Sayyid Sabiq mengenai ini loh manfaat kita ketika mengimani malaikat itu ada, bahwa tugasnya juga ada, dan seterusnya. Setidaknya ada 3 poin. Pertama, tad'u ila tashabbuhi bihim. Ada dorongan, ada panggilan, ada keinginan untuk meniru malaikat. Tashabbuh, meniru, copy paste mengenai pribadi malaikat. Bahwa kita bukan malaikat, ya. Tetapi ungkapan bahwa kita bukan malaikat jangan menjadi excuse lalu kita melakukan sesuatu yang salah dengan mengatakan ya wajar, ya saya dosa dan saya malahin malaikat, atau bukan begitu konsep. Ada keinginan kuat meniru yang kita bisa.
Bahwa kita bukan malaikat, iya, siapa bilang lo malaikat? Bukan. Tetapi jangan mengexcuse bahwa saya kan bukan malaikat, jadi wajar ya kalau berbuat salah. Enggak gitu. Ada keinginan kuat meniru seperti ayat 6 ini. Malaikat itu konsepnya la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Segera melakukan apa yang Allah perintah, segera menghentikan apa yang dilarang. Itu prinsip dasarnya. Segera melakukan apa yang diperintah, segera berhenti apa yang dilarang. Kalau kita disuruh berhenti, kira-kira udah tiba alam rezekinya, sulit dari situ. Kan tiba alam rezeki, tiba-tiba disuruh berhenti, matur ngomong. Bisakah kita oke sami'na wa ta'na ketika berhenti? Itu prosesnya, sulit. Tetapi ya mau tidak mau harus kita lakukan. La ya'sunallah. Kalau kita disuruh melakukan sesuatu, atuh sampai cengkoknya bagus tuh. Atuh panjang gitu. Nah, bagaimana caranya kita tidak begitu? La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nanti kita uraikan. Yang kedua adalah at-ta'awun ma'ahum 'alal haqqi wal khair. Malaikat itu akan menemani, membersamai siapapun yang tertarik dengan al-haq wal khair. Sebaliknya akan mencela orang yang al-batil wasyarr. Jadi yang minatnya pada kebatilan dan kejahatan, malaikat itu bencinya luar biasa. Sehingga setiap pagi malaikat berdoa, ya Allah, binasakan orang yang hari ini enggan bersedekah, atau sebaliknya berkahilah mereka yang bersedekah. Itu dua kalimat yang menggambarkan untuk orang yang berbeda. Ta'awun seperti apa? Kita elaborasi nanti ya. Kemudian yang ketiga adalah dorongan malaikat, dorongan spirit diri untuk bagaimana kita memiliki al-wa'i al-kamil, alias sadar penuh dan penuh waspada, wal yaqzatu tammah. Ada keinginan untuk waspada secara paripurna. Nah, waspada inilah yang disebut dengan waskat tadi. Surat Qaf menyebut tadi, ma talfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seseorang melafazkan sebuah kata, ucapan, entah terekspresikan secara verbal, lisan, maupun masih di dalam pikiran dan hati, kecuali ada raqib dan atid. Nah, ini mungkin lain waktu tentang raqib atidnya, karena menjadi khilaf di antara ulama apakah raqib atid itu nama atau merujuk pada tugas. Karena malaikat yang selama ini kita kenal misalnya Israel, ternyata tuh riwayatnya lemah. Lebih banyak menyebutnya dengan malakul maut. Bapak Ibu, bahasa Indonesia itu pernah saya bilang sempit tapi terbuka. Saya katakan sempit karena apa? Susah mendapatkan kosakata baru kecuali terbuka. Nah, hebatnya bahasa Indonesia terbuka untuk menerima istilah baru dari manapun. Misalnya ngabuburit bahasa apa? Tapi sekarang sudah masuk ke dalam kamus besar bahasa Indonesia. Itu berarti terbuka, ngabuburit. Ngabuburit kan? Ngaluntang ngadaguan burit. Ngaluntang ngadaguan burit. Jadi sambil berjalan-jalan menunggu waktu buka. Ketika sudah dapat misalnya cakwe, gehu, nonde, tungguan, macam-macam lilahnya azan teh tungguan terus gitu. Itu ketika bulan Ramadan. Nah, terkait dengan itu kita akan lihat bagaimana contoh orang yang selalu muraqabah, diwaspadai. Kita elaborasi masing-masing ya, tiga poin tadi. Pertama, adanya dorongan. Jadi ada spiritual and ethical guidance di sini.
di dalam keyakinan kita atau pemahaman kita tentang malaikat akan menjadi pemicu pendorong kita untuk menyerupai, mengikuti, mencontoh, meniru ketaatan dan ketundukan malaikat kepada Allah. Sebab malaikat adalah makhluk Allah yang selalu menaati perintahnya dan tak pernah durhaka. Tadi kalimat dalil utamanya At-Tahrim ayat 6. Jadi ungkapan la ya'sunallah, mereka tidak akan pernah menentang, mendurhakai Allah, amarahum, apapun yang Allah perintahkan kepada mereka, la ya'sunallah. Sementara manusia ada peluang melakukan itu. Ketika dorongan fujuroha lebih kuat, maka terjebaklah dia di dalam kemaksiatan. Sebaliknya malaikat itu yaf'aluna ma yu'marun, selalu melaksanakan apapun yang diperintah. Dengan kata lain, malaikat bersifat pasif. Selama belum ada perintah, tidak akan melakukan. Tapi setelah ada perintah, langsung dilakukan. Saya ambil contoh, ya, banyak contohnya. Antara lain, Rasulullah SAW kedatangan tokoh Quraisy, anak muda yang sangat membenci Islam, namanya Nadir bin Haris dan Uqbah bin Abi Mu'id. Dua nama ini, khususnya Uqbah bin Abi Mu'id, itu teman kecil Rasul. Namanya Uqbah bin Abi Mu'id, teman kecil Rasulullah SAW. Tapi nanti ketika dewasa, dia orang yang sangat benci. Nah, satu ketika sebelum peristiwa kebenciannya itu terekspresikan, dia datang berdua tadi dengan Nadir bin Haris. Nadir bin Haris juga tokoh yang sangat semangat untuk melawan Quran. Sampai-sampai dia mempelajari banyak sastra dari negeri-negeri sebelah, model Irak, Basra, Baghdad dan seterusnya, untuk mengalahkan Quran. Jadi kalau pakai bahasa kita sekarang, dia melanglang buana dulu bertahun-tahun, S3 gitu ya. S3-nya asli, bukan kayak Bahlil ya. S3-nya cuma berapa bulan langsung jadi doktor gitu. Dia betul-betul sampai bertahun-tahun mempelajari semua folklore gitu, tradisi, legenda, fabel dan seterusnya. Setelah merasa cukup, datang lagi tuh Nadir bin Haris. Muhammad, kita debat tanya. Dengan keyakinan bahwa dia sastranya tinggi, bisa mengalahkan Rasulullah SAW. Ternyata kemudian dilawan eleh juga ketika beliau hanya membacakan beberapa ayat Quran. Nah, kembali lagi, Nadir bin Haris dan Uqbah bin Abi Mu'id datang lalu mengajukan 3 pertanyaan. 3 pertanyaan ini juga sebetulnya berasal atau copy paste dari kalangan Yahudi. Jadi dalam rangka menaklukkan beliau, apa pertanyaan yang kira-kira tidak bisa dijawab oleh Muhammad SAW? Itu. Nah, dapatlah dia. Setelah dapat 3 pertanyaan, lalu ditantanglah beliau. Dihadapi. Muhammad, jawab 3 pertanyaan kami yang kalau kamu bisa menjawabnya, kami siap beriman. Pertama, siapa anak-anak muda yang berani melawan penguasa dan bersikap mandiri untuk siap menghadapi konsekuensi dari tindakannya? Siapa orang yang berpetualang sambil melakukan perjalanan jauh, dan apakah roh itu? Beliau mengatakan, oke, saya jawab besok ya. Inni fa'ilun dzalika ghadan. Mungkin hari ini saya belum bisa jawab, besok saya jawab. Tanpa menyebut insya Allah. Nah, setelah beliau menjawab itu, besoknya Jibril datang ya. Sementara beliau kan tidak tahu sebetulnya 3 itu. Beliau menunggu adanya wahyu. Sayangnya wahyu orang cerdasnya belum datang gitu. Dia menunggu wahyu itu, ya Jibril kok nggak datang. Sehari lewat, 2 hari lewat,
3 hari sepekan, wah panas dingin, kesang badan, kesang lembut keluar. Aduh ya Allah, gimana Jibril ini kok belum datang juga, 2 pekan sudah. Tiba-tiba baru datang. Kalau pakai bahasa saya, Jibril itu kumaha tidak datang wae. Saya ini perlu jawaban. Akhirnya turunlah surat Al-Kahf. Apa kata Jibril? Saya belum diizinkan Allah, jadi gak mungkin saya turun. Kalau stok ayatnya ada di saya, tapi yang mengizinkan Allah. Makanya Al-Baqarah 97 menyebutnya fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Al-Quran itu turun lewat Jibril, tapi izinnya Allah. Jadi tidak mungkin Jibril mengeluarkan semua audio. Itulah malaikat. Jadi kembali ke sini, la ya'sunallah ma amarahu. Bapak Ibu, kalimat ya'suna itu sering diterjemahkan dengan menentang, melawan, mendurhakai, membangkang. Dari kata aso, yaksu ini sebetulnya masuk bahasa Indonesia serapannya, kata bendanya, namanya maksiat. Tapi ketika kita mendengar kata maksiat, ingatnya kemana? Semata-mata seksual. Padahal bukan. Atau kalau menggunakan konsep Sunan Bonang 5M, madon, mateni, mabok, maling, madat, main, kira-kira gitu. Tapi oke lah, katakan 5 poin itu bagian dari maksiat. Tapi sebetulnya jauh lebih luas. Intinya tadi, apapun yang dilarang Allah kita laksanakan itu maksiat. Apapun yang diperintah Allah kita abaikan itu maksiat. Contoh kata maksiat dalam konteks non yang tadi ya. Surat An-Nisa ayat 14 tentang waris. Nah, 13, 14 tentang waris tuh. Tilka hududullah dan seterusnya. Lantas di ayat 14-nya wa may ya'sillaha wa rasulah. Siapa yang menentang Allah dan Rasulnya? Menentangnya kemana? Menentang aturan tentang waris. Itu berarti maksiat. Misalnya, contoh menentang itu ya. Harusnya mengikuti konsep ayat bahwa lizzakari mislu khazil unsayain. Bahwa laki-laki itu harus dapat dua kali daripada perempuan. Mislu khazil unsayain, seorang lelaki serupa dengan nilai 2 perempuan. Tiba-tiba kaum perempuannya bilang, tambahkan aja lah, apaan sih dibedain? Itu sudah masuk kategori maksiat. Hari kuat mawana mapekwe terus. Tapi setahu saya, orang-orang yang menentang ayat ini gak lama habis lagi itu hartanya. Malah dihinakan oleh Allah. Cenderung dihinakan sedemikian rupa, meski di awalnya seperti wow. Misalnya dengan aset sekian miliar, mungkin 1-2 tahun oke lah. Tapi setelah itu, Masya Allah, mungkin mirip dengan salah satu ayat. Hatta iza farihu, ketika dia sudah di puncak kegembiraan, fa'akhaznahum baghtatan. Lalu Allah timpakan azab kepada dia secara mendadak. Nah itu khawatir. Nah orang ini baru sadar atas apa yang dia perbuat setelah terjungkal. Miriplah dengan seseorang yang sedang nikmat melamun gitu. Terus ada orang lain mengajak, ayo udah ditoel, udah ayo diem, dah sekali, ayo udah diem sambil senyum seorang, udah. Nah ketika plak, langsung menjadi gila tuh. Kenapa ditoel 3 kali tidak beranjak? Sedang menikmati ngalamun, tapi ketika ditampar sadar. Itulah manusia.
Tamparan itu baru menyadarkan, tapi tamparan itu terkadang terlambat. Sudah ditampar baru, ya Allah, Rabbi laula akhirtani ila ajalin qarib ya Allah. Itu kebanyakan. Ketika sudah ditampar, ya Allah beri saya waktu, tundalah kematian saya, tolong ya Allah, tunda kematian saya sampai beberapa waktu ke depan sebentar. Emang mau ngapain? Fa'asaddaqa, saya mau bersedekah ya Allah. Wa aku minas solihin, saya akan menjadi orang-orang yang soleh. Itulah setelah ditampar. Kan kita tidak mau melakukan itu. Paling tidak penyesalan semacam ini sebelum mati, nanti kita lihat hadisnya ya. Kemudian setelah mati atau setelah dikubur, rabbirji'un, dan nanti setelah di neraka. Setelah di neraka baru kalimatnya sama. 3 waktu ini kalimatnya tidak jauh berbeda, yakni ingin beramal soleh atau ingin mansakulat. Sementara pada waktu masih di dunia inginnya man khofat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu terkait dengan tadi ya, poin pertama, diri manusia terikat oleh sifat keliru, al-khata dan an-nisyan, lupa. Nah ini yang seringkali menjadi semacam excuse tadi ya, apologize, pembelaan diri bahwa saya kan manusia biasa tuh, wajar, salah. Kullu bani khatta'un wa kharul khatta'in at-tawwabun, kata Rasulullah SAW riwayat Tirmidzi. Setiap anak cucu Adam itu pasti khata' sekaligus nisyan, lupa dan keliru. Makanya saya punya konsep Rasulullah SAW, la tansa, tidak mungkin lupa. Kalau kita pasti gampang lupa. Sehingga muncul kalimat saya ingat gancang poho. Betul nggak? Orang itu saya ingat, hari ingat mah, hari gancang mah. Rasul dibalik, poho gancang ingat. Itu bedanya. Saya ingat gancang poho, kurang. Itu yang menggambarkan lupa dalam segala hal. Kenapa? Ya karena beliau maksum ya, terlindungi. Itu para Bapak Ibu ya. Jadi terkait dengan malaikat seperti itu. Namun kita lihat lagi mengenai bagaimana malaikat dikaitkan dengan manusia. Abu Hamid Al-Ghazali menyebut satu konsep di sini, bahwa manusia itu fauqa, di atas urutan al-bahaim, binatang. Dari sisi derajat ketinggiannya, malaikat itu manusia itu di atas binatang. Tetapi Bapak Ibu tahu, betapapun manusia fauqa, di atas binatang, tapi dia bisa menempati derajat binatang atau bahkan di bawah binatang. Saya kira surat 7 179 atau surat lain yang menyebutkan kal an'am bisa, kal himar juga bisa, bahwa Bani Israel disamakan oleh Allah dengan sebutan seperti keledai karena mereka punya kitab tapi hanya bisa memikul, membawa tapi tidak pernah mempelajari. Itu Bani Israel disebut oleh Allah dengan kal himar, seperti keledai. Begitu pula manusia yang tidak mampu mengoptimalkan nalarnya, hatinya untuk merenungi ayat-ayat Allah fil Quran maupun fil kauniyah, disebutnya dengan kal an'am, bahkan al-dollu. Jadi jelas betapapun manusia fauqa, di atas urutan binatang ternak al-bahim, tetapi dia bisa di bawah. Apa sebabnya manusia di atas binatang ternak? Imam Abu Hamid menyebutnya dengan ungkapan binuril ukul, karena manusia punya cahaya akal, binuril ukul. Nah cahaya akal itu yang mesti kita optimalkan. Maka saya bilang, ayolah sama-sama Ibu, Bapak, kita bisa belajar terus menjadi ulil albab, ulil sor, ulil ilmi, ulil nuha.
pertama, jangan yang kelima, ulin baik. Sebab kalau kita ulin baik, khawatir jatuh ke al-bahaim, lantaran akal kita tidak pernah difungsikan, ya. Sehingga konon dalam kisah anekdot, seorang profesor Jerman datang ke negara Jepang, lalu mencari-cari otak yang masih disil, masih dibungkus. Kata mereka, salah alamat. Kalau ingin mencari otak manusia yang masih dibungkus di Indonesia banyak sekali. Waduh. Karena di kita banyak yang nganggur. Kenapa nganggur? Ya nggak dipakai. Tadi ulin baik. Asli itu betul. Sebuah kritikan yang tajam luar biasa. Ya. Baik. Sebaliknya manusia itu dibawa al-malaikah, dilihat dari sisi syahwatnya. Sebab malaikat adalah makhluk yang tadi, yang terlindungi syahwatnya. Manusia sebaliknya. Jadi kalau dibuat semacam skema seperti ini, Pak. Manusia tengah-tengah ya, al-insan tengah-tengah, al-malaikat di atasnya, al-bahaim di bawahnya. Tetapi betapapun manusia tengah-tengah, bahkan di bawah malaikat tadi tapi di atas binatang, dia bisa melebihi malaikat. Nah gitu. Apa dalilnya? Dalilnya Quran ini. Malaikat tidak berkembang keilmuannya, peradaban tidak ada di dunia malaikat. Hanya ada di dunia manusia. Lihat ayat 32 surat Al-Baqarah. Ketika malaikat diajari oleh Adam alaihissalam, kemudian Adam disuruh oleh Allah, coba aradohum, terangkan tuh ke malaikat ilmu yang sudah kamu dapatkan, terangin. Setelah diterangkan, Allah nagih, malaikat coba dites, diuji dulu kalian, betul tidak? Apa jawaban malaikat? La ilma lana illa ma'allamtana. Kami tidak tahu ya Allah ilmu yang kayak gituan, kecuali yang dulu sudah Engkau ajarkan. Berarti kalimat ini menunjukkan bahwa perkembangan keilmuan malaikat tidak ada, stagnan begitu. Manusia sebaliknya tadi. Itulah sebabnya progresivitas menjadi penting dalam kehidupan kita. Sebaliknya, manusia bisa derajat turun di bawah binatang. Yang tadi itu surat 7 179 menyebutnya demikian. Jadi Bapak Ibu, supaya kita tidak di bawah binatang, kembali ke yang tadi, ta'allum, kegiatan belajar mengajar menjadi sesuatu yang sangat penting. Nah, berkenaan dengan itu, ya, di sisi lain level manusia yang berada di bawah binatang tadi tapi di atas malaikat, di bawah malaikat tapi di atas binatang atau sebaliknya, ya, bisa naik atau bisa turun, itu memiliki apa yang disebut dengan nafsu. Dan nafsu inilah yang menjadi penyebab manusia bisa naik atau turun. Paling terkenal 3 itu ya. Tambahan yang lain itu sifatnya pendapat. Ada nafsu lawamah yang di tengah-tengah, gampang terbujuk tapi gampang menyesal. Sebaliknya ada nafsu amarah bisu yang di bawah dan selalu ditarik-tarik oleh syaitonir rajim, dan nafsu yang tertinggi nafsul mutmainnah. Jadi posisi lawamah di tengah-tengah. Kadang ketarik, mungkin lebih banyak ketarik ke bawah, amarah bisu, tapi menyesal lagi. Yang ingin dikejar oleh orang itu sebetulnya nafsul mutmainnah atau nafsu thayyibah. Nah, kita sekarang sedang berlatih saum dan sebagainya adalah alat untuk menarik ke atas nafsul mutmainnah. Meskipun tarikan ke bawah banyak, sekalipun sedang puasa. Misalnya tadi pas bentar lagi puasa, nunggu dikumpulin semua makanan, tungguan melillah, ya tuh azan itu udah masuk. Pengennya semua makanan diambil, pas sudah makan, aduh bareng ting, salah, itu karena nafsu amarah bisu, ingin semua dimakan. Anak-anak kan gitu kan, itu amarah bisu, wajar lah kalau anak-anak. Baik, kembali tadi. Nah, yang menarik Bapak Ibu, nafsu amarah bisu itu
Ada ungkapan illa ma rahima rabbi. Maksudnya supaya nafsu amarah itu takluk, maka bagaimana caranya kita mendekati Allah hingga mendapatkan rahima rabbi, mendapatkan rahmat Allah, sehingga segera disadarkan lalu naik ke nafsu al-mutmainnah, ya. Bab kembali ke yang tadi, bahwa nafsu lawamah itu nafsu yang gampang terbujuk tapi gampang mencela diri. Aduh, salah tadi ya. Aduh, salah lagi. Itu nanti ketika sudah mengakui salah, terjebak pada hal yang sama, istighfar lagi. Kenapa? Kalau orang itu tidak ada upaya untuk membentengi dirinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi sifat keliru dan lupa melekat pada diri manusia sebagaimana yang tadi sudah disebutkan. Uniknya, Rasulullah SAW itu sebagai pengecualian terus belajar bersama Jibril atas perintah Allah. Lihat kata-kata allamahu syadidul quwa. Syadidul quwa menunjuk pada Jibril, sedangkan allamahu proses yang dilakukan oleh beliau dengan Jibril. Jadi caranya sholat Jibril yang mengajarkan, dalam riwayat begitu, dalam sirah Nabawiyah ya. Jibril mengajari tentang wudhu begini, sholat begini, nanti beliau jadi makmum, Jibril jadi imam. Tanyaannya, mengapa Khadijah tidak ikut serta ketika Jibril menjadi imam? Sebab beliau bukanlah Nabi, meskipun istri Nabi. Istri Nabi tidak sama dengan Nabinya. Maka beliau Khadijah tidak pernah ikut berjamaah dengan Rasulullah SAW sementara Jibril menjadi imam. Khadijah radhiyallahu an baru menjadi makmum ketika Rasulullah SAW menjadi imam gitu. Sesama manusia di situ. Itu perbedaannya ya. Nah, nanti terkait dengan sirah itu satu hal yang menarik bagi kalangan ibu khususnya. Apa? Inspiratifnya Khadijah radhiyallahu an dalam menjawab sebuah persoalan yang dia tidak tahu. Misalnya gini Pak, Rasulullah SAW baru pulang dari Wahironi sesaat setelah menerima wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Lalu beliau panas dingin, ketakutan situ sampai berkata, ya Khadijah, khasyitu ala nafsi, aku takut ini. Saya mengalami peristiwa yang menakutkan yang baru pertama kali. Menggigil, zammiluni, selimuti. Terbayangkah oleh ibu bapak ketika jawabannya entok notong layap wae jadi panis diri segitu, hasil di bejaan. Bayangkan kalau jawabannya gitu. Sumber masalah nggak? Cekcok nggak? Nah pasti, tapi ini enggak. Apa jawabannya? Tidak mungkin wahai suamiku, engkau orang yang selalu menyambung silaturahim, peduli pada orang, menyelesaikan masalah orang, membantu orang, enggak mungkin. Itu inspirasi namanya. Kalau perlu tinju heula, cai teh gitu. Ya mangga hangat, insyaallah enggak akan marah. Itu gambarannya, namanya inspiratif. Baik, yang kedua. Yang kedua kita belajar dari malaikat adalah adanya dorongan kuat untuk bekerja sama dalam mencari, menemukan, dan mengikuti kebenaran. Jadi pada diri kita didorong terus, dimotivasi. Di sisi lain malaikat pun suka dengan orang-orang yang melakukan itu. Misalnya hadis ini ya. Malaikat riwayat Zir bin Hubais disebutkan ataitu Sofwana ibn Asal radhiyallahu an as'aluhu anil mas'il alal khufain. Jadi tabi'in ini bertanya kepada Sofwan bin Asal tentang sesuatu, mengusap sepatu. Namun ditanya, "Maja abika ya Zir?" Ada apa Zir? Kok datang? Tumben. Enggak, ini saya mau nanya ilmu, ibtigha al-ilm. Saya mau mencari ilmu tentang mengusap sepatu itu seperti apa. Nah, sebelum dijawab cara mengusap sepatu, Sofwan bin Asal memotivasi dulu.
Innal malaikata tad'u ajnihataha li talibil ilm ridwan bima yatlub. Woi, malaikat membuka sayapnya loh kepada orang-orang yang sangat gemar mencari ilmu, sebab malaikat mencintai apa yang dia cari. Jadi sebab utamanya adalah malaikat mencintai ilmu, suka dengan ilmu. Maka siapapun yang terlibat di dalam pencarian, otomatis malaikat mencintainya. Berarti malaikat mendorong, ayo Pak, ayo Bu, jangan takut, terus cari. Insya Allah itu kira-kira contoh dorongannya ya. Atau di hadis lain juga menggambarkan hal yang sama. Misalnya selain kalimat man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menapaki, menelusuri ilmu, yang menelusuri jalan, yang dengan itu dia mencari ilmu, maka Allah sahalallahu lahu bihi, Allah memudahkannya menempuh jalan ilal jannah. Nah, pertanyaan saya, Bu, apakah orang sudah berani melakukan mapai jalan satapak dengan ilmu, atau mapai jalan satapak dengan AWW? Mapai jalan satapak ngajung juga hiji lembur gitu loh. Apa yang dicari? Mawar bodas. Kenapa kalau semangat dengan mawar bodas luar biasa, cari ilmu? Itu persoalannya. Harusnya pakailah hadis ini, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Itu semangatnya ya. Nah, di sini digambarkan juga di bawahnya bahwa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah ta'ala yatluna kitab Allah. Siapapun yang berkumpul di sebuah masjid, rumah Allah, lalu tilawah kitab Allah, mempelajari isinya, maka Allah menurunkan atasnya as-sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, menaungi mereka dengan rahmah Allah. Dan bahkan malaikat pun sama. Bahkan malaikat oleh Allah di hadapan malaikat, zakarahumullah inda, disebut-sebut si A, si B, si C di hadapan malaikat. Itulah kecintaan malaikat terhadap ilmu yang otomatis mencintai para pencarinya. Begitu pula dengan hadis ini, bahwa kata Abu Hurairah lagi, Rasulullah SAW mengingatkan malaikat itu mendoakan kepada siapapun yang berada di tempat yang biasa dipakai sholat dengan doa 3. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati dia, Allahumma gfir lahu, ampuni dia, Allahumma tub alaihi, terimalah tobatnya. Jadi kalau kita hari ini kumpul di tempatnya seperti ini, insya Allah kan dapat 3 doa ini. Allahumma gfirlah, Allahumma arhamhu, Allahumma gfirlahu, Allahumma tub alaih. Sementara malaikat jumlahnya berapa? Allah alam, jutaan gitu ya. Dan semua berdoa untuk masing-masing kita dengan doa ini. Makanya majelis ilmu adalah salah satu sumber rahmatullah, rahmat Allah tadi. Baik, itu jadi gambaran seperti tadi ya. Nah, contoh lain, malaikat melakukan hal yang berbeda antara terhadap orang kafir dan orang mukmin saat mencabut nyawa. Bapak Ibu ingat di surat An-Nazi'at ayat 1 dan 2. Ayat 1, wan-nazi'atu wan-nazi'ati gharqa wan-nasyitati nashta. Itu 2 ayat yang menggambarkan perlakuan berbeda malaikat terhadap seseorang. Kalau yang dicabut nyawanya adalah kafirin, zalimin dan seterusnya, maka berlaku ayat wan nazi'ati gharqa, demi para pencabut nyawa. Gharqan itu menggambarkan pencabutan nyawanya keras, disiksa. Di surat Al-An'am disebutkannya dicekik lehernya. Di surat Al-Anfal disebutnya ditampari wajah.
saat orang dicabut nyawanya. Pertanyaannya, tarahum, apakah kita melihat mereka? Enggak. Kalau ibu bapak melihat seseorang sedang sakaratul maut, kemudian melihat wujud asli malaikat sedang menampari, menyiksa, memukuli, mencekik, orang pingsan mau? Blek, blek langsung pingsan. Saking mengerikannya. Sebaliknya, nah ini, ketika yang dicabut nyawanya itu tadi ahli ibadah atau mansakulat, bukan man khafat, maka ini kalimatnya, ayatuhan nafsut thayyibah, jiwa yang baik, jiwa yang baik. Jadi dikatakan di hadis ini, malakul maut turun dari langit, bayadul wujuh, dengan wajah yang bersinar ramah, lalu membawa kain kafan dari surga plus rempah-rempahnya aroma, hatta yajlisu, lalu duduk di atas kepalanya, madal basar summa yaji'um malakul maut, lalu duduk di atas kepala, kemudian dia berkata kepada calon mayat tadi, ayat Tuhan nafsu thayyibah, wahai jiwa yang tenang, ukhruji, ayo mengapa, keluarlah, kembalilah kepada ampunan Allah dan keridhoannya. Jadi sopan, lemah lembut, ramah, sopan ketika mencabut nyawa nafsu thayyibah. Nah, kita sedang berikhtiar ke situ nanti. Karena sakaratul maut pasti, bukan mungkin. Wajaat sakratul mauti bil haq, bahwa kita pasti menghadapi itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi selain berdoa, nanti di sini malaikat juga memposisikan diri sebagai wali, pelindung, penopang, pembela orang-orang yang beriman. Perlindungannya seperti apa? Nah, kita lihat sebuah contoh menarik, cerita nyata. Allahu a'lam. Seorang perempuan muslimah bekerja di sebuah perusahaan. Qadarullah, dia bagus ya, ibadahnya bagus, tentang juga berjilbab, terbiasa tilawah Quran dan juga ayat kursi. Suatu ketika dia pulang ke malaman karena lembur jam 9 malam. Untuk sampai di rumah itu ada dua moda transportasi. Antara pakai bis kota, itu lama perjalanannya tapi aman, tidak ada masalah, atau kereta bawah tanah, lebih cepat sampai di rumah tetapi riskan karena rawan kejahatannya. Pertimbangannya, kalau pakai bis terlalu lama, nanti terlalu malam, akhirnya bismillah pakai kereta bawah tanah. Ketika baru turun kereta bawah tanah, ada 3 preman di situ yang menatap dia penuh dengan tatapan tajam, seolah-olah ini mangsa. Perempuan ini bingung mau balik lagi atau terus, tapi ya sudah, bismillah saja, lanjutkan. 3 preman itu hanya duduk, duduk, yang satu berdiri, yang 2 berdiri, yang 1 duduk, tapi tatapan matanya penuh rasa ingin menguasai, ingin mengambil, tapi dia diam. Perempuan ini lewat di depannya normal, meskipun takut, sambil dia baca apa yang dia bisa, termasuk ayat kursi tadi. Aman, masuk sampai kereta. Perjalanan singkat sampai di rumah. Ketika sampai di rumah, setelah ganti baju, klik televisi, ternyata ada pembunuhan. Tempatnya yang tadi dia lewati. Nah, gitu kira-kira. Karena penasaran, perempuan ini esok harinya ke kantor polisi untuk mewawancarai. Apa jawabannya? Ketika ditanya, kenapa Anda tidak melakukan sesuatu terhadap saya, padahal setelah itu Anda membunuh seorang perempuan? Apa jawabannya? Bagaimana kami bisa melakukan sesuatu pada kamu? Di samping kanan kirimu ada makhluk tinggi besar yang aku tidak tahu itu apa. Itulah contohnya. Bapak Ibu jangan lupa, di Ambon sekian tahun yang lalu ada peristiwa apa? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Terkait dengan kerusuhan Ambon yang Masjid Al-Fatah sempat diserang. Itu juga sama.
Ya, itu juga sama. Pasukan Kristen yang berwarna merah pakaiannya itu menyerbu Masjid Al-Fatah. Di luar sana sedikit anak muda yang menjaganya karena masih banyak di tempat lain. Perempuan dan anak-anak di dalam masjid hanya berteriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, saking takutnya. Tapi apa yang terjadi? Sabili waktu itu memberikan pemberitaan. Tiba-tiba para perusuh yang hendak menghancurkan Masjid Al-Fatah itu kurang dari 500 meter itu berbalik arah, lari terbirit-birit. Anak-anak muda yang jumlahnya tidak seberapa mencoba mengejar mereka dan menangkap beberapa orang. Ditanya, kenapa kalian balik lagi sementara kami tidak melakukan apa-apa? Kami lihat entah dari mana pasukan putih. Itu kira-kira siapa? Wallahu a'lam. Tapi setahu saya di dalam Quran pun malaikat Allah perlihatkan dilihat oleh orang yang hendak berbuat jahat, bukan oleh orang yang ditolongnya. Malaikat kan begitu. Di dalam Quran banyak ya, yang pasukan kafirin melihat di belakang pasukan muslim kok banyak orang, katanya sedikit. Itu cara Allah menakut-nakuti mereka yang hendak berbuat jahat. Seperti yang tadi kisahnya. Itulah cara Allah, Bapak Ibu ya, tentang bagaimana Allah membela seseorang dan malaikat diizinkan untuk melakukan itu. Nah, ini contoh ayatnya ya, bahwa Allah turunkan malaikat untuk membantu kalangan yang istiqomah di jalan Allah. Yang terakhir adalah tadi, dengan meyakini adanya malaikat kanan kiri sebagai pencatat dan penulis, kita akan sadar penuh dan waspada bahwa kita sedang diawasi oleh malaikat dan tidak mungkin berbuat sesuatu yang mendurhakai Allah. Jika itu sudah dilakukan, sudah dimiliki semua oleh setiap muslim atau setiap orang yang mengimaninya, saya yakin ya tidak akan terjadi hal-hal yang buruk. Korupsi juga gak akan terjadi. Kenapa? Karena takut kanan kiri kita ini ada idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamin wa 'anil shimal qa'idun. Jadi kanan kiri kita itu ada qa'id, ada yang duduk dan mencatat apa yang kita lakukan. Kalau kita yakin dengan itu, dan sewaktu-waktu juga bisa saja dihukum orang yang bersangkutan ketika qa'id tadi diizinkan, insya Allah tidak akan ada ini nih Bapak Ibu. Ada nggak yang begini? Nggak akan. Ganteng-ganteng kok koruptor. Hebat tuh, 193,7 triliun bancakan berjamaah. Pertanyaannya, apakah mereka kurang gajinya? Jadi persoalannya di mana? Rakus persoalannya. Bukan kurang, rakus. Kemarin ngobrol dengan khotbah kultum zuhur di Bawasda, ngobrol dengan para auditor yang dipekerjakan di Bawasda. Mereka berasal dari BPKP. Aduh, banyak keluhan. Masya Allah ya. Ada orang yang gini, beliau mengaudit sebuah instansi di sebuah instansi Jawa Barat ya, oknum pimpinan wilayahnya melakukan sesuatu sampai dapat 500 juta. Terus diselamatkan. Apa katanya? Pak, kita bagi 2 aja lah, nggak apa-apa lah. Itu sampai begitunya. Ya Allah, Bapak nggak takut? Bapak usia udah gede loh, udah tere Pak. Bentar lagi. Tere apa? Tere maut. Kenapa mesti melakukan ini? Jadi ternyata begitu. Kong kali kong ya, banyak namanya tindakan semacam begitu, korupsi. Ya, sekali lagi, ketika setiap orang sudah terjebak oleh sifat rakusnya, ya sudah, dia akan sulit keluar dari situ. Sebab apa? Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala zalika wa innahu li hubbil khairi. Nah, sebab utamanya itu li hubbil khairi lasyadid. Sehingga lakanud itu hal yang biasa bagi mereka. Demikian Bapak Ibu yang kita bahas pagi ini terkait dengan waskat. Nah, poin ketiga inilah
yang kita prihatinkan masih berlangsung di negeri ini. Ya. Jadi sulit, rumit dan sulit mungkin ya. Tadi kan saya bilang anak-anak muda kok ya Allah melakukan korupsi gitu. Maka kata Allah, "Mayyaglul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah." Siapa yang korupsi akan memikul membawa harta hasil korupsinya di hadapan Allah pada hari kiamat. Bayangkan dipikul harus. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.